Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat umur yang panjang. Begitu pula nikmat kehidupan dalam keberagaman. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita merenungkan betapa pentingnya tema pada hari ini, yaitu moderasi beragama. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang dimana artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini merupakan deklarasi yang tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam toleransi beragama. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat Islam agar saling menghormati berkeyakinan tanpa lepas dari akidah Islam. Ayat ini menjelaskan batasan berkeyakinan yang dimana di dalamnya penuh dengan penghormatan terhadap perbedaan. Moderasi beragama merupakan prinsip kehidupan yang dimana di dalamnya memadukan keteguhan hati dalam beragama, menghormati perbedaan yang ada. Moderasi bukan berarti kita melonggarkan syariat Islam, tetapi saling menghormati dalam berkeyakinan. Moderasi mengingatkan kita akan dua hal, yaitu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu jangan sekali-kali kamu bersikap takabur atau berlebihan. Yang kedua, janganlah kamu bersikap dalam meremehkan agama. Masyiral muslimin rahmatullah. Surah Al-Kafirun diturunkan karena penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaum Quraisy. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak berkompromi oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy mengajak Rasulullah untuk berkompromi dalam hal ibadah. Mereka mengajak untuk saling bertukar dalam menyembah, baik itu menyembah Tuhan mereka, setelah itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Karena penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan agar menolak ajakan dari kaum Quraisy tersebut tanpa adanya permusuhan dan konflik. Apakah moderasi beragama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu bisa dengan 3 poin. Yang pertama itu saling menghargai perbedaan. Kita hidup dalam masyarakat majemuk. Kita hidup dalam masyarakat beragam. Nabi Muhammad SAW mencontohkan agar kita senantiasa saling menghormati atas perbedaan, baik itu perbedaan dari segi suku, agama, ras, dan lain-lainnya. Yang kedua, keharmonisan sosial. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan contoh yang nyata kepada kita. Pada saat beliau ditinggal di Madinah, beliau hidup berdampingan dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan suku-suku lainnya. Beliau hidup dengan ketentraman dan saling bekerja sama dan tak lepas dari akidah Islam. Yang ketiga, menghindari sikap fanatik. Sikap fanatik adalah sikap yang perlu sekali dihindari untuk menghindari konflik. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu bersikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sikap itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah, itulah ceramah singkat dari saya. Mohon maaf ada kesalahan dalam hal ini. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.